Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungi salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Imam Al-Bazzar, oleh Al-Imam Abu Ya'la dan Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahumullahu ta'ala, dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya. Nabi mengatakan, ma min muslimin yad'u bida'watin, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah, laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin, di mana di dalam doanya tidak ada dosa dan tidak mengandung upaya memutus silaturrahim. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang baik, yang ditandai di dalam doanya tidak ada dosa dan tidak ada permohonan untuk memutuskan silaturrahim. Kata Nabi, illa a'tahu Allahu biha ihda salasin, maka Allah akan mengabulkan doanya, bisa jadi dengan salah satu dari tiga cara. Yang mana itu? Pertama, kata Nabi, imma ayyu'ajjila lahu da'watah, bisa jadi Allah akan mengabulkan doanya di dunia ini. Yang kedua, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah, bisa jadi Allah menunda untuk mengabulkan doanya di dunia dan disimpan untuk dikabulkan nanti di akhirat. Dan yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha, dan bisa jadi dengan keberkahan doanya itu, mungkin dia tidak diberikan apa yang dia minta, tapi dengan keberkahan doanya dia dijauhkan dari Allah, dari keburukan senilai dengan doa yang dia minta kepada Allah. Qalu, ketika para sahabat mendengarkan hadis tersebut, para sahabat mengatakan, idzan nuksir,
Kalau begitu ya Rasulullah, kami akan memperbanyak doa kepada Allah. Kata Nabi, Allahu Aksar. Ketahuilah rahmatnya Allah jauh lebih banyak daripada doamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini begitu banyak pelajaran yang bisa diambil. Tapi setidaknya ada 3 hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, dalam berdoa diupayakan doa kita mengandung kebaikan. Janganlah berdoa meminta keburukan bagi orang lain. Saya ulangi, dalam berdoa diupayakan doa kita mengandung kebaikan. Bukan doa yang memohon kepada Allah agar memberikan keburukan kepada yang lain. Dan ini dicontohkan oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Ma'ruf Al-Karahi rahimahullahu ta'ala. Syekh Ma'ruf Al-Karahi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar di masanya. Konon suatu saat Syekh Ma'ruf Al-Karahi pernah bersama dengan murid-muridnya di tepi pantai. Tiba-tiba tidak lama kemudian datanglah sekelompok anak muda sambil memukul-mukul dan berteriak-teriak mengganggu orang lain. Saat itu murid-muridnya Syekh Ma'ruf Al-Karahi jengkel dan marah melihat mereka. Syekh Ma'ruf Al-Karahi dikenal sebagai seorang ulama yang sangat mustajab doanya. Syekh Ma'ruf Al-Karahi dikenal sebagai ulama yang sangat makbul doanya. Ketika sekelompok anak muda ini ribut dan mengganggu orang lain di tepi pantai, murid-muridnya merasa jengkel dan marah kepada mereka. Maka murid-murid ini menghadap kepada Syekh Ma'ruf Al-Karahi dengan mengatakan, "Ya Syekh, tidakkah engkau melihat dan mendengar mereka? Apakah tidak memungkinkan engkau mendoakan mereka agar dibinasakan oleh Allah?" Murid-muridnya Syekh Ma'ruf Al-Karahi saking jengkelnya meminta kepada gurunya agar sang guru mendoakan kebinasaan untuk sekelompok anak muda itu. Saat itu Syekh Ma'ruf Al-Karahi mengajak murid-muridnya untuk angkat tangan berdoa. Lalu beliau pun berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Kata beliau, ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan kebahagiaan bagi mereka di dunia, berikanlah kebahagiaan kepada mereka nanti di akhirat. Jadi Syekh Ma'ruf Al-Karahi berdoa kepada Allah sambil mengajak murid-muridnya angkat tangan dengan mengatakan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya, ya Allah, sebagaimana engkau telah membahagiakan mereka di dunia, fafarrihhum fil akhirah, bahagiakanlah mereka nanti di akhirat. Apa makna dari doa Syekh Ma'ruf Al-Karahi? Ternyata yang beliau minta bukan doa membinasakan mereka, tapi yang diminta adalah doa agar Allah memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dengan kata lain, doanya Syekh Ma'ruf Al-Karahi berbeda dengan permintaan murid-muridnya. Muridnya meminta agar mendoakan anak-anak muda itu dibinasakan oleh Allah, tapi Syekh Ma'ruf Al-Karahi malah mendoakan kebaikan bagi mereka. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka nanti di akhirat. Maka murid-muridnya pun heran, lalu bertanya kepada gurunya, ya Syekh, magi nama dia cepat doa ngemu, kenapa engkau mintakan kebaikan kepada mereka? Kenapa tidak langsung mendoakan kebinasaan? Apa jawaban Syekh Ma'ruf Al-Karahi? Ya abnai, wahai anak-anakku, kalau kita mendoakan mereka binasa, maka habislah kebaikan bagi dia. Tapi bila kita mendoakan dia mendapatkan kebaikan nanti di akhirat,
maka itu memberi isyarat Allah akan menuntun dia bertaubat di dunia. Dan kalau dia sudah bertobat di dunia, keburukannya akan dihentikan dan pada akhirnya dia akan selamat nanti di akhirat. Inilah salah satu contoh konkret yang diajarkan oleh Syekh Ma'ruf Al-Karahi. Dalam berdoa, kita jangan mendoakan orang lain untuk mendapatkan keburukan. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, fenomena hari ini terkadang tidak sedikit ditemukan. Ada keluarga ketika sudah menikahkan keluarganya, ternyata berjalan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Terkadang tidak sedikit ada keluarga yang datang bertanya, bagaimana caranya supaya mereka berdua ini berpisah saja gara-gara seringnya muncul masalah di antara mereka. Seolah-olah yang diminta adalah doa perceraian. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah mendoakan agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak sedikit kita temukan ada orang lawa makan reguru untuk saparingi lala nama syarat tawe. Padahal sebenarnya yang perlu kita cari bukan memutuskan hubungan orang lain, tapi yang perlu kita cari adalah bagaimana menjalinkan hubungan yang baik yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Nabi. Tidaklah seorang muslim berdoa laisa laha ismun, di dalamnya tidak ada dosa, wala qati'atu rahim, dan di dalamnya tidak ada upaya memutuskan silaturrahim, kecuali doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kesabaran dalam berdoa. Nabi mengajari kita kesabaran dalam berdoa. Istilah Bugis, sabar muki marelo doa. Bersabarlah dalam berdoa, karena selama niat kita tulus dalam berdoa, cepat atau lambat pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ada ungkapan ulama mengatakan, tanda-tandanya orang yang dirahmati, tanda-tandanya orang yang dirahmati ketika dia dimudahkan oleh Allah untuk berdoa kepadanya. Saya ulangi, tanda-tandanya orang yang dirahmati ketika dia dimudahkan oleh Allah untuk berdoa kepadanya. Ketika Allah memudahkan kita angkat tangan lalu berdoa kepadanya, yakinilah kita sudah mendapatkan tanda-tanda rahmat dari Allah. Pertanyaan, mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man futiha lahu minkum babud du'a. Kata Nabi, man futiha lahu minkum babud du'a, siapa yang dibukakan oleh Allah pintu doa, siapa yang dibukakan oleh Allah pintu doa, futihat lahu abwabur rahmah, maka sungguh dia telah dibukakan pintu-pintu rahmat. Artinya, siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk angkat tangan berdoa kepada Allah, maka yakinilah sebenarnya dia telah dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah. Dengan kata lain, ketika kita berdoa kepada Allah, sebenarnya saat itu kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah doa kita diterima atau tidak, yang penting kita berdoa kepada Allah, pastinya saat itu kita sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin di tempat ini ada yang bertanya apakah rokok itu menghalangi dikabulkannya doa, maka jawabannya, terlepas apakah rokok menghalangi dikabulkannya doa atau tidak, pastinya ketika kita merokok bukanlah halangan untuk berdoa kepada Allah. Saya ulangi, terlepas apakah rokok menghalangi dikabulkannya doa atau tidak, pastinya merokok tidak menghalangi kita berdoa kepada Allah.
Mengapa? Karena ketika kita dimudahkan berdoa oleh Allah, maka sebenarnya saat itu kita sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man futiha lahu minkum babud du'a. Siapa yang dibukakan pintu doa oleh Allah, artinya siapa yang dimudahkan berdoa oleh Allah, futihat lahu abwabur rahmah, maka sungguh dia telah dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah. Inilah Ramadan, hadir sebagai hadiah dari Allah, kesempatan untuk memperbanyak doa kita kepada Allah di bulan suci Ramadan. Dan kita harus yakini, di saat kita berada di bulan suci Ramadan dan kita dimudahkan berdoa kepada Allah, pastikan saat itu kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma su'ilallahu syai'an ahabba ilaihi min an yus'alal afiyah. Tidaklah Allah diminta sesuatu, tidaklah Allah diminta sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih disenangi oleh Allah daripada ia diminta untuk memberikan afiat. Artinya tidak ada doa yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan doa kepadanya agar kita diberikan afiat oleh Allah. Saya ulangi, tidak ada doa yang paling dicintai oleh Allah kita minta kepadanya kecuali meminta untuk kita diberikan afiat. Itulah sebabnya disebutkan di dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainal azani wal iqamah du'auhu la yuraddu. Kata Nabi, antara azan dan iqamah doanya tidak akan ditolak. Doa antara azan dan iqamah adalah doa yang tidak akan ditolak. Dengan kata lain, berdoa di antara azan dan iqamah itu adalah doa yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Saat itu ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa sebaiknya yang kami minta? Apa sebaiknya yang kami minta antara azan dan iqamah? Ternyata Nabi mengatakan, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah al-afiyat di dunia dan di akhirat. Kata Nabi, mintalah kepada Allah al-afiyat fid dunya wal akhirah. Mintalah afiat di dunia dan di akhirat. Itulah sebabnya Andre Gurutta, pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Koso, Andre Gurutta Farid Wajdi, setiap kali beliau selesai melaksanakan salat sunnah qabliyah, setiap kali selesai melaksanakan salat sunnah qabliyah, artinya salat sunnah sebelum salat fardu, setiap selesai memberi salam, beliau baca doa. Dan doa yang beliau baca ketika selesai salat sunnah qabliyah adalah Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Saya ulangi, doanya Gurutta. Setiap selesai salat sunnah qabliyah, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu al-afiyat di dunia dan di akhirat. Saya ulangi sekali lagi doanya, cukup singkat. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Saya ulangi sekali lagi, karena sekalipun singkat kalau antena sudah rusak. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afiat di dunia dan di akhirat. Pertanyaan, apa yang disebut afiat? Ternyata ulama menjawab, afiat setidaknya memiliki dua makna. Satu, afiat bisa berarti kesehatan yang baik. Afiat
bisa berarti kesehatan yang baik. Itulah sebabnya kalau ada orang bertanya, saudara, bagaimana kabarmu? Biasa kita menjawab, alhamdulillah, sehat walafiat. Berarti afiat memiliki makna kesehatan yang baik. Tapi yang menjadi tanda tanya, apa bedanya afiat dengan as-sihhah? Sama-sama bermakna sehat. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Artinya as-sihhatu walafiat. Apa bedanya antara sihhah dengan afiat? Sama-sama berarti kesehatan. Karena ada rumus dalam bahasa Arab, kalau ada dua kata, sekalipun sama artinya, kalau penyebutannya beda, itu beda artinya. Kalau ada dua kata, sekalipun sama artinya, tapi kalau penyebutannya beda, maka beda penekanan maknanya. Saya kasih contoh. Buang angin. Buang angin. Bahasa kasarnya kentut. Ternyata bahasa Arabnya buang angin ada dua. Ada fasa yafsu fusa. Fasa yafsu. Ada juga bahasa Arabnya buang angin dara. Jadi dua bahasa Arabnya buang angin, kentut, dua bahasa Arabnya. Satu fasa yafsu fusa, yang kedua dara. Pertanyaan, kenapa bahasa Arabnya kentut ada dua? Karena ternyata buang angin juga ada dua. Ada buang angin pakai nada dering, ada buang angin silent. Ada buang angin pakai nada dering, berbunyi, ada buang angin tidak pakai suara. Karenanya yang tidak bersuara itulah fasa yafsu fusa. Yafsu mafsu. Artinya tidak bersuara. Tapi ketika buang anginnya itu bernada, berdering, maka itulah dura. Jadi ini bahasa Arab. Seperti itu juga dengan kesehatan. Kesehatan ada dua bahasa Arabnya, as-sihhah dengan afiyah. Pertanyaan, apa bedanya? Kata ulama, as-sihhah artinya kesehatan secara umum. Yang penting sehat, itulah sihhah. Tapi yang disebut afiat, diberikan kesehatan yang mengantarkan kita dekat dengan Allah. Bisa jadi ada orang diberi kesehatan, tapi ternyata dia jauh dari Allah. Bagi orang yang sehat, tapi jauh dari Allah, dia diberikan sihhah, tapi tidak diberikan afiat. Tapi bisa jadi ada orang kondisi fisiknya mungkin lemah, tapi ternyata mengantarkan dia dekat kepada Allah. Saat itu mungkin dia tidak mendapatkan as-sihhah, tapi dia mendapatkan afiat. Karenanya Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Yang kedua, makna afiat adalah keselamatan. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi doanya guru ta setiap selesai salat sunnah qabliyah, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Mari kita sama-sama supaya mantap hafalannya. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Tapi terkadang ada orang kalau sementara ceramah begini masih hafal. Tapi begitu nanti keluar hagasionar ustaz. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir yang ketiga, hadis yang kita bacakan tadi ternyata memberi isyarat kepada kita dalam berdoa. Kita harus yakin doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya saja bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita? Ada 3 cara. 1, bisa jadi Allah kabulkan permintaan kita di dunia ini. Cepat atau lambat, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Jangan berhenti mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Cepat atau lambat, Allah akan kabulkan. Bisa jadi di saat kita masih hidup,
atau bisa jadi di saat kita sudah meninggal dunia baru Allah memberikan kebaikan kepada anak-anak kita. Jangan pernah berhenti mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Mengapa? Selama kita berdoa kepada Allah, insya Allah satu, Allah akan kabulkan doa kita di dunia. Yang kedua, bisa jadi Allah tidak kabulkan di dunia, tapi Allah akan memberikan ganti yang lebih baik nanti di akhirat. Dan yang ketiga, bisa saja apa yang kita minta bukan itu yang diberikan oleh Allah, tapi Allah berkat doa kita, Allah menyelamatkan kita dari keburukan. Saya kasih contoh, sering dicontohkan oleh para ulama. Ada orang ingin berangkat ke suatu tempat, berdiri di pinggir jalan sambil menunggu mobil. Tidak lama kemudian, begitu menunggu mobil di pinggir jalan, tiba-tiba ada mobil bus yang lewat dan dia berharap agar mobil itu singgah mengambilnya. Tapi ternyata mobil itu tetap melaju dan tidak singgah mengambil dia. Terkadang dalam kondisi seperti itu bisa saja kita menggerutu kepada Allah. Wedikik manoko-noko magi nalepa malaka. Tapi ternyata bisa jadi di saat itu Allah ingin menyelamatkan kita. Ternyata belakangan ada mobil yang singgah mengambil kita dan jalanlah kita. Ternyata tidak lama kemudian kita melihat bus yang baru saja lewat ternyata mengalami kecelakaan. Bisa jadi itulah caranya Allah ingin menyelamatkan kita dari keburukan. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, karena pastinya doa kita akan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikianlah pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Karenanya sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, kembali kami buka kesempatan untuk sesi tanya jawab. Bila di antara jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasan proses pemilihan la tad'ul buyuta min zuhuriha, ya, walakin tad'ul bi abwabiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Baqarah ayat 100. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, tentang awal bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Yang ditanyakan tadi lanjutannya ayat. Wa'tul buyuta min abwabiha bi antatul buyuta min zuhuriha wa laysal birru bi antatul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Yang ditanyakan adalah suratul Baqarah 189. Laisal birru, bukanlah sebuah kebaikan, bi antatul buyuta min zuhuriha, engkau memasuki rumah min zuhuriha, dari punggungnya. Walakinnal birra man ittaqa, tapi yang disebut dengan kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Waqtul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah dari pintunya. Artinya apa? Ayat ini memberi pesan kepada kita dalam melakukan sesuatu, lakukanlah sesuai dengan aturannya. Ada rumah, pasti ada pintunya.
Kalau ada pintu, kenapa mesti lewat jendela? Saya ulangi, dalam berbagai macam hal tentu ada aturan. Ada rumah, tentu ada pintunya. Kalau ada pintu, kenapa mesti lewat melalui jendela? Inilah makna ayat Al-Quran. Tidaklah dianggap kebaikan kalau kita memasuki rumah tidak melalui pintu. Tapi buktikan ketakwaan kita dengan memasuki rumah melalui pintunya. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, lakukanlah sesuai dengan aturan dan ketentuannya. Itulah makna dari ayat yang kita sebutkan tadi. Allahu a'lam. Ya. Oh. Surat cinta. Assalamualaikum. Pak, izin, anakku masih kecil. Bertanya, kenapa saat ada ceramah bapak-bapak makan? Saya harus sampaikan bahwa ini yang saya rasakan ketika ceramah. Jadi ternyata ada anak kecil yang bertanya. Karena di masjid ini saya lihat, mohon maaf, ketika ceramah terkadang ada di belakang ceramah tarawih. Ya, seperti tadi malam. Sementara kita ceramah ada yang makan. Ternyata ada anak bertanya, kenapa saat ada ceramah bapak-bapak makan? Apakah itu memang ajaran yang berlaku saat ini? Sedangkan zaman dahulu saat Pak Ustadz ceramah semua fokus mendengar. Seperti makin anehkah? Kata anakku, kalau mau makan di luar jangan makan dalam masjid, sebab bukan rumah pribadi, bukan warung, bukan hotel, juga bukan restoran. Jawabannya, masjid adalah tempat ibadah, tapi bukan halangan untuk makan di dalamnya. Saya ulangi, masjid adalah tempat ibadah, tapi bukan berarti halangan untuk makan di dalamnya. Tidak salah bila kita makan di dalam masjid, dan itu juga diperhatikan oleh para sahabat. Tidak sedikit sahabat makan di dalam masjid. Berbuka puasa dilakukan oleh sahabat juga di masjid. Berarti dengan demikian buka puasa di dalam masjid. Cuma praktek kita saat ini untuk menjaga kebersihan masjid, terkadang buka puasanya di luar, disiapkan tempat seperti masjid kita ini. Alhamdulillah disiapkan tempat di luar, itu baik demi menjaga kebersihan masjid. Jadi jawabannya, masjid adalah tempat ibadah, tapi bukan halangan untuk makan di dalamnya selama kita menjaga kebersihan masjid. Hanya saja ada namanya al-adabu fil masjidi. Etika-etika ketika kita berada di dalam masjid, termasuk di saat ada kajian-kajian agama, di saat ada pengajian, di saat ada ceramah, atau ada kegiatan-kegiatan ibadah. Tidak salah bila kita makan, tapi sepertinya menyalahi adab dan etika saat itu. Kecuali kalau memang kondisinya memang disiapkan secara khusus makanan, lain persoalan. Tetapi ketika dalam kondisi pengajian, ketika dalam kondisi ceramah, tidak salah bila kita makan, tetapi sepertinya itu menyalahi adab dan etika. Tapi kami ingin pertegas, masjid adalah tempat ibadah, tapi bukan halangan untuk makan di dalamnya. Dan kalau ada anak kecil yang bertanya demikian, kalau memang benar-benar anak kecil yang bertanya demikian, maka perlu menjadi renungan bagi orang tua. Kenapa anak kecil bisa memikirkan seperti itu, sementara kita yang tua tidak sempat memikirkan yang demikian. Tapi kalau saya lihat tulisannya bukan tulisan anak kecil. Yeah. Karena tulisannya bukan tulisan anak kecil ya. Assalamualaikum. Oke. Sepertinya pertanyaannya kurang lebih sama.
berkaitan dengan makan di dalam masjid. Ya. Jadi ini kurang lebih sama, tapi tulisan berbeda. Itu menunjukkan berasal dari orang yang berbeda. Kami ingin sampaikan bahwa masjid adalah tempat ibadah. Karenanya masjid, tempat ibadah itu sering disebut musalla. Di samping musalla, bahasa Arabnya tempat ibadah masjid. Musalla, masjid. Apa bedanya? Musalla bahasa Arab, masjid bahasa Arab. Musalla adalah tempat salat. Masjid adalah tempat sujud. Kata ulama, masjid lebih luas maknanya daripada musalla. Kalau musalla itu fokus dimaknai tempat salat. Terkadang ada orang bangun rumah, dia buat ruangan tertentu untuk salat di dalamnya. Tidak pernah ada mengatakan masjid di rumahku. Tapi selalu dikatakan ada musalla di rumahku, karena memang tempat salat. Tapi masjid tempat sujud, artinya kegiatan apapun yang kita lakukan di dalam masjid yang mengantarkan kita sujud kepada Allah, maka itu bisa dilakukan di dalam masjid. Bukan hanya salat, pengajian bisa di masjid, membahas negara bisa di masjid. Kenapa? Selama itu mengantarkan kita sujud kepada Allah. Itulah makna masjid, artinya tempat sujud. Tapi bolehkah kita makan di dalamnya? Jawabannya, masjid adalah tempat ibadah, tapi bukan larangan untuk makan di dalamnya. Tapi kalau kita ingin makan, satu, jagalah adab dan etika di dalam masjid. Yang kedua, pastikan kebersihan dan kesucian masjid itu. Saya kira demikian. Mungkin masih ada lagi yang lain? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dan doa-doa yang ada dan doa yang ya. Pertanyaan beliau adalah adab-adab dan doa ketika mengkhatamkan Al-Quran. Hari ini sudah hari kelima Ramadan. Bisa jadi hari ini sudah ada yang khatam Quran. Utamanya membaca 6 juz setiap hari. Maka hari ini akan khatam Qur'annya. Atau mungkin kemarin sudah ada yang khatam. Sekarang pertanyaan, bagaimana adab dan doa ketika kita khataman Quran? Satu, ketika tiba pada bacaan wadduha. Ketika tiba pada bacaan wadduha dan seterusnya. Wadduha, alam nashrah, wattini, sampai qul a'udzu birabbin nas, kita dianjurkan setiap selesai dari surah itu, dianjurkan untuk bertakbir kepada Allah. Selesai wadduha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dianjurkan bertakbir minimal Allahu Akbar. Tapi boleh dilengkapi la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jadi mulai dari wadduha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya sampai ujung wadduha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini, dan seterusnya. Setiap selesai akhir surah, mulai dari wadduha sampai An-Nas, ditutup dengan takbir, paling tidak Allahu Akbar, bila memungkinkan la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Pertanyaan, mana dalilnya? Disebutkan bahwa ketika belum turun wadduha, suatu saat ada namanya fatratil wahyi, masa terputusnya wahyu. Sempat beberapa lama malaikat Jibril tidak pernah datang menghadap Nabi. Beberapa lama malaikat Jibril tidak pernah datang, karenanya disebut fatratil wahyi, masa terputusnya wahyu.
Saat itu Nabi Muhammad diejek oleh orang-orang kafir Quraisy dengan mengatakan, coba lihat Muhammad, lenyap ni setanah. Ya. Orang-orang kafir mengatakan sudah hilang setannya. Kenapa? Karena tidak ada lagi informasi baru yang disampaikan. Saat itu Nabi gelisah. Dan ada riwayat bahwa Nabi naik ke atas gunung. Seolah-olah Nabi ingin melompat ke bawah. Sekalipun oleh Syekh Muhammad Abdur riwayat ini ditolak. Tapi intinya saat itu Nabi mengalami kegalauan dan kegundahan. Serta kerinduan kenapa malaikat Jibril tidak datang, tidak pernah datang membawa wahyu. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membawa wadduha. Wadduha. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidaklah membenci dan meninggalkan, dan seterusnya sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Begitu selesai wadduha, Nabi langsung berteriak bertakbir, Allahu akbar. Saking gembiranya Nabi begitu menerima wadduha, Nabi langsung berteriak Allahu akbar. Hadis inilah yang dijadikan dasar oleh ulama bahwa mulai dari wadduha kita dianjurkan untuk bertakbir. Kemudian yang kedua, begitu sampai kul a'udzu birabbin nas, tidak langsung sadaqallahul azim, minal jinnati wan nas, sampai di akhir Al-Qur'an, minal jinnati wan nas, ayat terakhir, minal jinnati wan nas, tidak langsung sadaqallahul azim, tapi dianjurkan membaca terlebih dahulu suratul Fatihah. Kemudian 5 ayat pertama Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, sampai ulaika humul muflihun, 5 ayat pertama. Jadi begitu sampai qul a'udzu birabbin nas, minal jinnati wan nas, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baru dilanjutkan dengan 5 ayat pertama suratul Baqarah. Pertanyaan, mengapa tidak langsung sadaqallahul azim di ujung surah An-Nas? Padahal ini sudah berakhir Al-Quran. Kenapa mesti dibaca lagi Al-Fatihah dan Al-Baqarah? Karena Nabi mengatakan, ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amal apa yang paling disenangi oleh Allah? Kata Nabi, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hallu wal murtahil. Kata Nabi, amal yang paling dicintai oleh